Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasmita Dewi dengan NIM 215504592 mewakili kelompok saya dengan anggota Rizky Pangestu, Yusuf Hendriansa Al-Hakim, Lina Holi Fitriana, Paundra Febrian yang akan membawakan tentang prinsip anti korupsi. Dalam prinsip anti korupsi ada beberapa nilai-nilai. Yang pertama yaitu nilai kejujuran. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai luas hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai mendewasakan diri. Yang keempat, kedisiplinan. Kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Yang kelima, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian diartikan sebagai sifat yang berani menanggung resiko dan perbuatan dalam pembuatan keputusan dengan cara dan tepat waktu. Kesembilan, keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hendriansa Al-Hakim dengan NIM 215504642. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip-prinsip anti korupsi. 1. Akuntabilitas. Bertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan. Akuntabilitas outcome, perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah atau organisasi. Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas politik mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemangku jabatan publik untuk mengambil kebijakan dan melakukan langkah untuk sebesar kepentingan publik secara keseluruhan. Dua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Paundra Febrian dengan NIM 215504746. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prosesnya transparansi. 1. Proses penganggaran. 2. Proses penyusunan. 3. Proses pembahasan. 4. Proses pengawasan. Dan kelima, proses evaluasi. 3. Kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lina Holi Fitriana dengan NIM 215504693. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yaitu tentang komprehensif dan disiplin, yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas atau off budget. Yang kedua, fleksibilitas adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, terprediksi, adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Yang keempat,
ada kejujuran, yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Yang terakhir, informatif adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Yang keempat, yaitu kebijakan. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pangestu dengan NIM 215504586 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. International Anti-Corruption Day. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan personal korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integrasi pembuatnya. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. 5. Kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Prinsip kontrol kebijakan dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam keadaan kemahasiswaan di kampus. Misalnya, dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok B Pendidikan Anti Korupsi mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng 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 deng. Wis kan? Ding, 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 ding.